Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Andini Diniti Rahman. Sekarang aku mau ngejelasin topik 12, asumsi klasik heterokedastisitas dan regresi sekunder. Nah, heterokedastisitas ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Ghazali 2011, ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Nah, itu tuh ada melihat grafik plot Zipret dan Recit, uji part, uji Glasser, dan uji White. Terus, uji grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Zipret dengan residualnya S-Recit. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara S-Recit dan Zipret yang telah diprediksi. Nah, di sini ada dasar analisisnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membantu pola tertentu yang teratur, contohnya kayak bergelombang, melebar kemudian menyempit, nah, maka itu mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Nah, sebaliknya, kalau misalkan titik-titiknya itu menyebar, nggak membentuk pola apapun, di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka artinya itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Langsung aja ke SPSS-nya. Ini tuh udah aku masukin data sekunder yang kemarin. Langsung aja ke pengujiannya. Itu yang pertama pencet analyze, terus regression, terus linear. Nah, dependentnya itu sekarang masukin keuntungan. Terus independennya itu yang aset dan harga saham. Nah, setelah itu statistiknya, dua ini aja di checklist. Setelah itu plots-nya, yang Y itu masukinnya S-Recit, yang X itu yang Z-Track. Setelah itu continue, terus langsung oke aja. Nah, ini langsung aja kita masuk ke chartnya. Scatter plot dependent variable keuntungan. Di sini tuh titik-titiknya menyebar. Kita bisa lihat sendiri ada yang di atas, bawah, kanan, kiri. Dan itu nggak bergelombang, nggak membentuk apapun. Artinya yang kayak tadi itu tuh artinya tidak terdapat heterokedastisitas. Nih, tidak ada pola yang jelas atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka sumbu Y, ya kan? Itu artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, lanjut aja ke slide yang selanjutnya. Ini menurut Ghazali nih yang dengan uji part ya. Menurut Ghazali 2018, halaman 141 dan 142, uji part mengemukakan metode bahwa variance S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam metode empiris yang diestimasi, terdapat heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data mode tersebut tidak dapat ditolak. Nah, ini kriterianya. Jika nilai probabilitasnya itu lebih besar, 5%, ya, dari 5%, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada 5% atau 0,05, maka artinya terjadi gejala heteroskedastisitas. Langsung aja ke PPT-nya, ke SPSS-nya. Pertama-tama tuh kita bikin res 2-nya dulu. Caranya itu, ini kan baru res 1. Ini itu bina, apa tuh res 2. Yang pertama transform, compute variable. Setelah itu target variabelnya kita ketik res 2. Function grupnya itu all. Terus ininya itu kita cari yang ABS, berarti yang di atas nih, ABS. Nah, ini tuh jangan dinaikin ke atas dulu. Terus numeriknya kita pencet tanda kurung, setelah itu masukin unstandardized-nya. Setelah itu kita pencet bintang, terus masukin lagi unstandardized-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita pencet OK.
Nah, ini udah ada S2-nya, udah keluar. Setelah itu kita tuh mau bikin logaritma dari S2-nya, logaritmnya. Pertama kita pencet transform. Setelah itu kita pencet compute variable. Nah, res-nya ini kita tambahin ln aja. Terus numerik ininya tuh kita hapus dulu. Function groupnya kita pencetnya all. Function and special variables-nya ini kita cari yang ln. Ini ln. Terus tarik ke atas. Nah, tanda tanyanya hapus aja. Setelah itu kita masukin yang res2. Jadi bentukannya seperti ini. Setelah itu langsung oke aja. Nanti bakalan seperti ini muncul. Nah, setelah itu masuk aja langsung ke analyze. Terus regression, setelah itu linear. Dependentnya itu kita balikin yang keuntungan, masukin yang ln res 2, independensinya masih sama, terus statistiknya masih sama, estimate dan model fit, terus plots-nya ini kita kosongin, plots-nya masih sama ya, as-receipt dan zipred, sama seperti ini, sama yang seperti tadi. Setelah itu save-nya ini kosong. Setelah itu langsung oke, langsung pencet oke. Langsung aja kita lihat interpretasinya di tabel yang coefficient. Nah, ini dia. Kita lihat signifikannya yang dari aset ini ketemunya 0,498, yang artinya itu lebih besar daripada 0,05, dan harga saham itu udah 0,897, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Nah, langsung aja nih kita balik ke PPT-nya. Jika nilai probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 atau 5%, artinya itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini kan lebih daripada 0,05, berarti artinya tidak terdapat heteroskedastisitas, ya kan? Oke, selanjutnya uji dengan Glasser, yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT atau abs UT. Hal ini terjadi dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jika dapat disimpulkan, model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, langsung aja kita ke SPSS-nya lagi. Oke. Kita pencet transform lagi, compute variable. Setelah itu, target variabelnya kita hapus dulu, kita ketik ulang. Sekarang ganti jadi ABS underscore res 1. Setelah itu numeric function-nya ini kita hapus dulu semuanya. Terus function groupnya itu all. Habis itu function and special variables-nya kita cari yang ABS ini abs. Oke. Setelah itu langsung naikin ke atas. Tanda-tandanya hapus dulu. Terus langsung masukin yang unstandardized residual S1-nya. Tampilannya bakalan seperti ini, setelah itu langsung oke. Nah, terus kita pencet dulu analyze, terus regression, setelah itu linear. maaf. Setelah itu independennya itu kita balikin dulu. Dependennya kita masukin yang abstract ini. Independennya tetap aset dan saham. Statistiknya sama, plots-nya sama.
Terus setelah itu kita langsung oke aja karena semuanya sama. Nah, di sini kita langsung lihat aja di tabel coefficient-nya. Dilihat di sini di signifikan asetnya itu ada 0,491 dan harga sahamnya ada 0,880. Nah, kita langsung lihat ke PPT-nya ya. Di PPT-nya ini bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas, ya kan? Uji semuanya itu tidak dependen. Gini, nah, pengertian regresi selanjutnya ini studi mengenai ketergantungan variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Ini Gujarati 2003 dalam Ghazali 2011. Tujuannya itu untuk hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan koefisien regresi. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Ini menurut Abacing 1996 dalam Ghazali 2011. Bentuk persamaan regresi bergandanya itu seperti ini, yang dimana Y-nya itu variabel dependen atau terikat, B1, B2, dan seterusnya itu koefisien variabel, S1 dan seterusnya itu variabel independen atau bebas. Nah, menurut Ghazali 2011 ini, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Oke, setelah itu koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui, ya kan? Koefisien determinasi R pangkat 2 atau R square itu mengetahui untuk ketetapan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Misalnya nilai koefisien determinasi berkisar 0 lebih kecil daripada R2 dan lebih kecil daripada S1. Nah, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur bahwa seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Kebanyakan penggunaan koefisien determinasi R² dalam SPSS diambil melalui nilai ajas R². Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Ajas R² digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyak variabel independen. Langsung aja kita uji ke SPSS-nya. Itu pertama kita pencet analyze, regression, dan linear. Setelah itu dependennya itu kita masukin yang keuntungan. Nah, independence-nya itu aset dan saham tetap, statistiknya itu tetap, ya. Terus plots-nya ini kita balikin dulu ya, karena kita udah menguji ini lagi. Terus langsung continue. Save-nya itu kosongin aja. Nah, selanjutnya langsung oke. Selanjutnya kita menginterpretasikan di output-nya langsung. Kita langsung lihat yang di model summary. Nah, di sini tuh R square-nya 0,965 atau setara dengan 96% ya. Ini A-nya itu konstan harga saham dan aset, dependent variable-nya itu keuntungan. Dari variabel keuntungan dapat dijelaskan dalam independen. Nah, uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilai dapat diambil dari tabel ANOVA dari dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih besar daripada F table atau nilai probabilitas signifikan itu lebih kecil daripada 0,05
Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Terus, kita lihat aja nih yang di tabel ANOVA-nya. Ini nih, F hitungnya itu kan 96,681. Nanti kita bisa lihat di F tabelnya. Tapi ini kita lihat dari signifikannya aja nih 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti variabel independen dalam prediksi keuntungan. Nih. Ini yang uji T-nya. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat, juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga mempengaruhi terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian digunakan uji T. Kriterianya itu ketika T hitung lebih besar dari tabel atau nilai probabilitasnya signifikan itu lebih kecil dari 0,1, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, di sini setelah itu nih, kita lihat di tabel koefisien. Nah, yang di aset ini standardized coefficient betanya itu asetnya itu kan yang T hitungnya itu di sini sudah 5,1054 dan saham itu harga saham itu 5,955. Sedangkan signifikannya itu sama, yaitu 0,001 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 nilai signifikannya. Maka variabel keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham. Aset ini kan 0,08. Signifikannya itu 0,01, ya kan, lebih kecil dari 0,05. Berarti aset berpengaruhi positif. Dan aja nih, soalnya di sini nih yang standar koefisiennya yang betanya itu kan positif juga kan, nggak ada minusnya 0,008, ya kan. Nah, nggak ada minusnya nih. Nah, yang saham juga ini kan 0,587, signifikannya 0,01 kurang dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan ini tuh berpengaruh positif karena positif signya terhadap variabel keuntungan. Seperti itu, guys. Nah, yang terakhir aku bakal bacain nih uji asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikoliniaritas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Ini yang kita tadi barusan uji. Nah, jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi dulu atau Bayes linear unbiased estimator. Oke. Sekian dan terima kasih pengujian heteroskedasitasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.